Hidup ini memang selalu dipenuhi oleh manusia dengan berbagai rupa. Ada yang hadir membawa energi positif, ada pula yang hanya memuntahkan sampah dari mulut dan sikapnya. Orang toksik adalah ujian paling nyata, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka seringkali lihai memainkan manipulasi kecil yang menggerogoti pikiran. Jika mentalmu rapuh, kamu akan terseret dalam pusaran kotor mereka. Namun jika mentalmu baja, mereka hanya akan tampak seperti anak anjing yang berisik di hadapan singa. Orang bermental baja bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, atau selalu tenang tanpa celah. Justru mereka pernah babak belur berkali-kali, tapi tetap memilih berdiri tegak. Mereka tidak menunggu dunia jadi ramah, melainkan melatih diri agar kebal terhadap racun yang disebar manusia busuk. Dan disinilah rahasianya, bagaimana orang bermental kuat menghadapi orang toksik dengan kepala dingin, hati baja, dan logika yang tajam seperti pisau. Pertama, mereka mengabaikan provokasi kecil. Orang toksik itu seperti tong sampah berjalan, selalu mencari tempat untuk menumpahkan isi busuk di kepala dan hatinya. Mereka melempar sindiran, ejekan, bahkan fitnah bukan karena ada kebenaran di baliknya, tapi karena mereka lapar perhatian. Mereka ingin melihat kamu terpancing, ingin melihat kamu marah, karena dari situ mereka merasa berkuasa. Tapi orang yang mentalnya baja tahu, setiap racun yang keluar dari mulut mereka hanyalah pantulan dari kerusakan batin mereka sendiri. Maka, alih-alih membalas, mereka memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena terlalu bijak untuk menyia-nyiakan energi berharga demi membalas sampah. Mengabaikan provokasi bukan tanda kelemahan, justru itu bukti kendali diri. Siapapun bisa marah, tapi hanya sedikit yang bisa tenang saat diserang. Bayangkan dua orang beradu mulut. Yang pertama berteriak sampai urat leher menegang, yang kedua hanya menatap dengan senyum tipis. Siapa yang tampak lebih berkuasa? Bukan yang berisik, tapi yang tetap anggun dalam diamnya. Kamu tidak perlu menjelaskan diri, tidak perlu membantah setiap tuduhan, dan tidak perlu membuang waktu meluruskan hal yang mereka bengkokkan. Karena mereka bukan sedang mencari kebenaran, mereka cuma ingin menodai ketenanganmu agar mereka tidak merasa busuk sendirian. Mental baja tahu permainan ini kotor dan menolak untuk ikut berguling di lumpur. Pada akhirnya, orang toksik akan kehabisan tenaga sendiri, karena apa gunanya menyemburkan racun jika tak seorang pun keracunan. Diammu adalah tamparan paling sunyi dan sekaligus pembunuhan paling elegan terhadap ego mereka yang busuk. Kedua, mereka tidak memberi akses ke emosi pribadi. Orang toksik hidup dari celah emosimu. Mereka mengendus titik lemah, apa yang membuatmu marah, takut, cemburu, atau hancur. Mereka ingin memetakan isi kepalamu untuk menemukan tombol yang tepat buat menekanmu kapan saja. Tapi orang bermental baja menutup pintu itu rapat-rapat. Mereka bicara secukupnya, tertawa seperlunya, dan hanya memberi akses pada lapisan terluar dari diri mereka. Kamu harus paham, tidak semua orang pantas tahu isi batinmu. Menyimpan dan merahasiakan sebagian besar hal untuk diri sendiri bukan berarti kamu dingin, tapi cerdas. Itu bukan jarak, itu perisai. Orang toksik hanya bisa bermain kalau mereka tahu kartu apa yang kamu pegang. Maka biarkan mereka menebak, biarkan mereka frustrasi karena tak pernah benar-benar tahu siapa kamu. Orang bermental baja bukan tanpa emosi, mereka hanya tidak menampilkannya sembarangan. Wajah mereka tenang saat dihina, nada suara mereka stabil saat dipuji berlebihan. Mereka tidak terseret ke euforia atau tenggelam dalam provokasi. Mereka mengendalikan ekspresi seperti seorang jenderal mengendalikan pasukan, dengan penuh kesadaran dan kendali penuh atas medan. Stabilitas emosi seperti ini adalah baju zirah yang membuat musuh kehabisan peluru sebelum sempat mengenai tubuh. Seseorang yang tidak mudah dibaca membuat orang toksik kehilangan strategi. Mereka menyerang, tapi tidak tahu apakah serangannya berhasil. Mereka mencoba memancing reaksi, tapi hanya mendapat keheningan dingin yang membuat mereka makin panik. Dan akhirnya,
Keheningan itulah yang mematahkan mereka. Orang toksik menyerah bukan karena dikalahkan, tapi karena kehabisan cara. Sementara kamu berdiri di sana, tetap utuh, tidak tersentuh, dan sepenuhnya memegang kendali atas dirimu sendiri. Ketiga, mereka menguasai seni menjawab singkat. Bermental baja bukan berarti membungkam diri. Kadang, justru kekuatanmu terlihat dari keberanian untuk menjawab, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Mereka yang kuat tahu, satu kalimat dingin bisa lebih tajam daripada 1000 kata penuh amarah. Jawaban pendek yang dilontarkan tanpa emosi mampu merobohkan ego siapapun yang berniat menyerang. Orang toksik hidup dari drama. Mereka ingin percakapan melelahkan, debat tak berujung, dan penjelasan panjang yang bisa mereka pilih untuk menyerang balik. Mereka menginginkan panggung, sorotan, dan energi emosionalmu sebagai bahan bakar. Tapi saat responsmu cuma satu kata tenang, baik, terserah, atau oke, semua bensin mereka menguap. Mereka meninju udara, dan itu menghancurkan mereka lebih dalam dari yang terlihat. Keheningan yang kau sisakan setelah kata pendekmu adalah ruang kosong yang menyesakkan. Tidak ada celah untuk menyusup, tidak ada sisa emosi yang bisa mereka santap. Sementara mereka menunggu reaksi emosionalmu, yang datang hanya ketenangan yang menusuk. Itu bukan pasif, itu strategi, cara elegan membungkam drama tanpa harus bertarung dan menghabiskan energi untuk sampah. Ingat, ketegasan tidak butuh paragraf. Kamu tidak sedang menulis esai untuk membela harga dirimu pada orang yang bahkan tak layak mendapat penjelasan. Dengan ucapan yang singkat, kamu menegaskan. Kamu tidak menawar, tidak membujuk, tidak memohon untuk dimengerti. Kamu hanya berdiri kokoh di tempatmu, dan itu sudah cukup. Itulah keunggulan mental baja. Mereka tidak bicara untuk menang, mereka bicara untuk menutup pintu. Satu kalimat bisa menjadi tembok yang membuat orang toksik memantul dan terpental. Singkat, padat, dan dingin, seperti palu yang memukul gong dan mengakhiri pertunjukan. Keempat, mereka membatasi lingkaran sosial. Orang toksik tidak selalu bisa diusir, tapi bisa dibatasi. Mental baja paham betul, kamu adalah hasil dari lingkunganmu. Maka, mereka tidak ragu memangkas hubungan, memblokir nomor, atau menjaga jarak dari orang-orang yang jelas-jelas peracun jiwa. Banyak orang takut dibilang kejam ketika menjauh. Tapi mental baja tahu, lebih kejam membiarkan diri sendiri hancur hanya karena gengsi. Mereka memilih sehat meski harus kehilangan beberapa orang busuk, daripada penuh racun hanya demi terlihat baik di mata semua orang. Membatasi lingkaran sosial adalah bentuk penghargaan terhadap diri. Kamu menyeleksi siapa yang pantas ada di sekelilingmu dan siapa yang harus cukup dilihat dari jauh. Ini bukan soal dendam, ini soal menjaga kebersihan energi. Semakin kamu sadar bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. 10 teman toksik tidak ada gunanya dibanding satu sahabat sejati yang benar-benar mendukungmu. Kelima, mereka menjawab dengan tindakan, bukan perdebatan. Orang bermental baja tahu satu hal, debat dengan orang toksik hanya buang waktu. Orang toksik tidak mencari kebenaran, mereka mencari panggung. Maka saat dihina, diremehkan, atau dicap tidak mampu, mereka tidak membuang napas untuk membantah. Mereka hanya menunduk, bekerja, dan membiarkan hasilnya yang bicara. Bagi orang toksik, yang paling menyakitkan bukanlah balasan kata-kata, tapi saat semua omong kosong mereka dipatahkan oleh kenyataan. Mereka berkoar sekuat tenaga, menghambur-hamburkan racun dari kepala dan hati mereka, sementara orang bermental baja menjawabnya dengan pencapaian. Itu tamparan paling keras, sunyi, tapi memecah harga diri mereka pelan-pelan. Mereka yang kuat tidak merasa perlu membuktikan diri di atas panggung ego orang lain. Mereka tahu fakta tidak bisa dibantah, dan waktu adalah saksi paling adil. Maka mereka memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena terlalu sibuk membangun sesuatu yang nyata. Dan ketika karya mereka akhirnya berdiri tegak, dunia yang bicara. Orang toksik boleh berkelit, tapi kenyataan tidak bisa mereka tipu.
Diam yang diisi dengan tindakan selalu terdengar lebih lantang daripada 1000 argumen kosong. Keenam, mereka tidak pernah membiarkan kata-kata menentukan nilai diri. Orang toksik juga sangat gemar melontarkan kalimat menusuk. Tujuannya sederhana, membuatmu merasa rendah, tidak percaya diri, dan merasa tidak cukup baik. Tapi orang bermental baja sadar betul, kata-kata hanyalah getaran udara. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh ucapan sampah yang keluar dari hati yang membusuk, melainkan oleh tindakan dan prinsip yang kamu jalani. Kamu bisa memilih, apakah ucapan itu kamu biarkan menempel atau hanya lewat seperti angin. Orang bermental baja selalu memilih opsi kedua. Mereka tahu, jika kamu percaya ucapan hina mereka, maka kamu memberi mereka kuasa. Jika kamu tetap teguh, maka ucapan itu gugur tanpa arti. Jangan lupa, orang toksik sering berbicara dari luka batinnya sendiri yang masih menganga dan penuh belatung. Mereka menghina bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka butuh merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Menyadari hal ini akan membuatmu kebal. Kamu tahu sumbernya busuk, jadi kamu tidak perlu ikut-ikutan busuk. Ketika mentalmu sangat kuat, hinaan hanya menjadi musik sumbang yang lewat di jalan. Kamu mendengarnya, tapi kamu tidak menari mengikuti irama. Kamu tetap berjalan, kepala tegak, tanpa mengizinkan siapapun menentukan harga dirimu. Ketujuh, mereka melepaskan dan melanjutkan hidup. Orang yang bermental baja tahu kapan harus berhenti menggenggam. Mereka paham, tidak semua orang bisa diselamatkan, terutama mereka yang menikmati hidup dalam kubangan racun dan drama. Jadi, daripada habis-habisan mencoba menolong orang yang bahkan tidak mau ditolong, mereka memilih melangkah pergi. Bukan karena lemah, tapi karena waras. Melepaskan bukan berarti kalah. Justru itu kemenangan terbesar. Kemenangan atas ego sendiri yang ingin terus menang, ingin diakui, ingin dianggap pahlawan. Orang rapuh sibuk membalas dendam dan membuktikan diri. Orang kuat tahu, membuktikan diri ke orang yang tidak layak adalah pemborosan waktu dan energi. Mereka sadar, kedamaian batin lebih mahal dari ego yang merasa benar. Dan ketika mereka pergi, mereka benar-benar pergi. Tidak menoleh, tidak menunggu, tidak menyisakan ruang untuk ditarik kembali. Mereka paham, kamu tidak bisa hidup damai jika masih menggenggam orang yang hobi menyulut api. Begitu rantai itu dilepaskan, hidup mereka terasa lebih ringan, bebas, lega, utuh. Mental baja bukan tentang terus melawan siapapun yang menghalangi. Mental baja adalah kemampuan memilih mana yang perlu dihadapi, mana yang cukup dibiarkan lenyap dari hidupmu. Karena tidak semua pertarungan pantas dimenangkan. Beberapa justru lebih sehat jika ditinggalkan tanpa suara. Dan soal orang toksik, percayalah, satu-satunya cara menang melawan racun adalah dengan tidak meminumnya. Lepaskan, tinggalkan, lanjutkan hidupmu. Kamu tidak berutang penjelasan apapun pada mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan semoga kamu selalu punya keberanian untuk memilih damai daripada drama.